Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Untuk sekretaris, bagaimana kehadiran teman-temannya? Apakah hadir semua? Oke. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai bukti kita untuk menanamkan rasa nasionalis. Kepada anak-anak ibu semuanya, silahkan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tuh 2, 3, Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Nah, pada pelajaran sebelumnya, Ibu telah membahas materi tentang penjajahan. Nah, negara-negara mana yang pernah menjajah Indonesia? Ya, yuk siapa yang bisa menjawab? Negara mana saja? Ya, baik. Negara Jepang, kemudian Inggris, kemudian Spanyol, kemudian Belanda. Nah, untuk selanjutnya silahkan anak-anak buka buku halaman 19 sampai 20 ya, dibaca dan dipahami dalam waktu 2 menit. Silahkan. Dipahami benar-benar bacaannya ya, supaya nanti ketika ibu bertanya kalian bisa menjawab ya. Udah, selanjutnya kita sesi tanya jawab ya. Siapa yang bisa menjawab nanti langsung angkat tangannya, kemudian berdiri lalu menjawab dengan suara yang keras ya. Yang pertama, siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial Inggris di Indonesia? Ya, silakan. Jawabannya benar ya, yaitu Thomas. Kemudian pertanyaan kedua, siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia? Silakan. Baik, jawaban dari Marvel, Cornelis de Houtman benar. Beri tepuk tangan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kapankah
Waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai, ini pada kolonial Inggris. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Baik. Pada tanggal berapa? 11 berapa? 19 Oktober. Benar jawabannya. Betul. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia pada masa Belanda dimulai? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Satria. 1596. Benar ya. Di manakah daerah kekuasaannya untuk kolonial Inggris? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Sipa, silakan. Apa semuanya bisa menjawab? Apa tadi kata temannya? Pulau Jawa dan Surakarta. Nah, sekarang di manakah daerah kekuasaannya pada masa kolonial Belanda? Oke, siapa di mana? Sumatera. Selanjutnya, kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial Inggris berlangsung? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Baik, Martima, silahkan. Nah, adakah dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan jawaban Martima? Silahkan, Via. Mohon didengarkan ya. Baik, tepuk tangan. Nah, sekarang kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan Belanda berlangsung? Nah, silakan. Yang lebih keras suaranya ya. Ayo. Benar jawabannya. Ayo, siapa yang ingin mengulang jawabannya lagi? Silakan. Salsa? Ada yang ingin mengulang jawabannya? Dah, selanjutnya bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintah kolonial Belanda dan Inggris? Bagaimana? Kenapa menderita? Ayo. Karena kenapa menderita? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Adakah yang bisa menjawab kenapa menderita? Karena dijajah. Nah, dijajah dengan sistem apa? Tanam paksa. Kemudian, apalagi ada yang bisa menjawab? Tanam paksa, kerja rodi. Apa? Nembak. Nah, memonopoli. Oke. Untuk pertanyaan sesi tanya jawab, ya. Semuanya sudah bisa menjawab dengan baik. Semoga anak-anak ibu semuanya bisa memahami materi ini, ya. Nah, selanjutnya, wujud benda itu ada berapa, Nak? Wujud benda. Apa saja itu? Ketiganya itu? Contoh benda padat apa? Contoh benda cair?
Kemudian minyak. Apa lagi? Hah? Lahar? Apa lagi? Banyak. Nah, kemudian contoh benda gas. Uap dari uap apa? Seperti itu. Nah, silahkan ditulis ya untuk peristiwa perubahan wujud benda dari padat ke gas, dari gas ke padat, begitu seterusnya ya. Silahkan ditulis. Nah, perhatikan bagannya ya. Bagan perubahan wujud benda. Apabila benda padat berubah menjadi gas, ya, itu namanya menyublim. Padat ke gas namanya menyublim. Dari gas ke padat namanya mengkristal. Dari padat ke cair apa namanya? Mencair. Kalau dari cair ke padat, benda cair menjadi benda padat menjadi apa? Peristiwa apa? Membeku. Kemudian dari cair menjadi gas, menguap ya. Dari cair menjadi gas itu menguap. Kemudian dari gas menjadi cair namanya mengembun. Mari kita bacakan lagi nih bersama. Benda padat berubah menjadi gas, apa namanya peristiwanya? Menyublim. Dari benda gas menjadi benda padat namanya mengkristal. Kemudian dari benda padat ke benda cair namanya mencair. Selanjutnya dari benda cair ke benda padat namanya membeku. Ya, dari benda cair menjadi gas namanya menguap. Dari benda gas menjadi cair namanya mengembun. Untuk tugas di rumah, silahkan cari contohnya ya. Misalnya, contoh dari menyublim itu bagaimana? Contoh dari mengkristal itu bagaimana? Contoh dari menguap itu bagaimana? Contoh dari mengembun bagaimana? Dan seterusnya ya. Bisa dipahami? Oke, itu untuk tugas di rumah. Ya, sepertinya anak-anak ini semuanya sudah pada tidak bersemangat ya. Mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Selanjutnya kita ini ya, dalam bernyanyi kita harus tahu mana tangga nada mayor dan mana tangga nada minor. Untuk tangga nada mayor itu sifatnya senang, dinyanyikannya dengan gembira. Kalau tangga nada minor itu nyanyinya tuh sedih, nggak semangat ya. Nah, yang sekarang Ibu minta coba ya kalian nyanyikan lagu yang bertangga nada mayor saja biar bersemangat ya. Judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Bisa? Baik, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tanah air kita itu Indonesia. Nah, dari kita masa penjajahan, kemudian kita merdeka. Nah, sebagai bentuk ungkapan kita, rasa syukur kita sebagai seorang pelajar, saya salah satunya harus rajin belajar. Kemudian harus bisa kalian itu menyanyikan lagu-lagu wajib nasional tadi, ya. Banyak sekali contohnya. Yang tadi yang salah satunya kita nyanyikan yaitu tentang lagu dari Sabang sampai Merauke. Bertangga nada apa tadi? Nah, baiklah, untuk pelajaran kita pada hari ini ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam menyampaikan pelajaran ada materi yang mungkin Ibu keliru, ya Ibu mohon maaf, dan kiranya anak-anak semua bisa mengkoreksi. Ya, boleh loh mengkoreksi gurunya kalau gurunya menyampaikannya tidak benar. Jangan lupa tugas dari Ibu tadi tolong dikerjakan. Besok dikumpul. Ingat ya tugasnya. Kemudian apabila nanti dalam penyampaian ada materi yang kurang atau salah setelah kalian tahu dari berbagai buku, maka tolong dikoreksi. Ya, untuk pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, kita sambung lagi besok. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.